Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau mengajak kalian cari tahu soal sejarah Jepang kuno. Khususnya bagaimana munculnya shogun alias panglima militer yang mengambil alih kekuasaan negara. Kita bakal mengulik dari zaman sebelum ada shogun, terus kenapa pengaruh militer samurai semakin besar, sampai akhirnya Minamoto no Yoritomo mendirikan Keshogunan Kamakura. Nantinya kita juga akan membahas kenapa kaisar cuma jadi figuran saja, tapi kekuasaannya tetap dipertahankan sebagai legitimasi. Serta beberapa contoh transisi penting mulai dari Muromachi hingga era Edo. Sebelum adanya shogun, Jepang secara resmi dipimpin kaisar sebagai simbol negara dan penguasa mutlak. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuasaan itu akan semakin mengurang dengan berbagai alasan. Pada periode Heian yang berlangsung dari abad ke-8 sampai 12 Masehi, kekuasaan politik sesungguhnya kini mulai dipegang oleh bangsawan kaya. Bangsawan seperti klan Fujiwara. Mereka memperoleh kekuasaan dengan menikahkan putri-putri klan Fujiwara ke keluarga kekaisarannya klan Yamato. Banyak kaisar di periode Heian bahkan punya ibu atau istri dari keluarga Fujiwara demi menjaga pengaruh mereka. Dengan taktik ini, klan Fujiwara secara tidak langsung menguasai pemerintahan pusat. Jadi, bibit-bibit akan hilangnya kekuasaan kaisar telah muncul jauh sebelum munculnya sistem keshogunan di tangan samurai. Nah, sementara itu, sistem kepemilikan tanah kekaisaran atau yang disebut shoen tumbuh di luar kendali pemerintah pusat. Sistem shoen ini awalnya muncul sebagai cara untuk memberikan tanah kepada bangsawan, kuil, dan pejabat sebagai hadiah atau imbalan atas kesetiaan mereka kepada kaisar. Tapi banyak shoen juga diberi status bebas pajak. Akibatnya, pemasukan negara dari pajak menurun drastis. Pemerintah pusat jadi kekurangan dana buat menjalankan administrasi dan mempertahankan kekuasaan mereka. Shoen juga diberikan otonomi yang tinggi, memerintah tanah mereka tanpa campur tangan dari kaisar dan pemerintah. Nah, dengan banyaknya shoen yang otonom ini, maka sering terjadilah konflik antara shoen atau dengan pemerintah pusat. Mereka malah membangkang atas kaisar-kaisar yang telah memberi mereka tanah kekuasaan itu. Untuk melindungi shoen mereka, para juragan tanah tak tahu malu ini mulai merekrut prajurit profesional, prajurit yang kemudian dikenal sebagai samurai. Seiring waktu, samurai-samurai ini mulai membentuk kekuatan militer yang signifikan dan mulai memainkan peran politik yang penting. Pada akhirnya, banyak provinsi Jepang dikuasai sendiri oleh tuan tanah lokal. Jadi, meski kaisar secara resmi masih dianggap sebagai penguasa tertinggi, faktanya banyak daerah di Jepang sudah nyaris berkuasa mandiri di bawah kekuasaan penguasa lokal. Supaya mengerti kenapa samurai akhirnya pegang kendali, kita lihat dulu konflik besar abad ke-12. Dengan melemahnya kekuasaan pusat dan tumbuhnya kekuatan samurai, Jepang mulai memasuki era di mana kekuatan militer lebih dominan daripada kekuatan sipil. Waktu itu, klan Taira dan klan Minamoto adalah dua kekuatan militer utama yang awalnya mendukung kekuasaan kekaisaran. Kedua klan ini adalah klan samurai yang memiliki hubungan darah dengan keluarga kekaisaran. Klan Taira dan Minamoto memiliki rivalitas besar untuk memperoleh kekuatan di istana kekaisaran. Mereka sempat berperang dalam pemberontakan Hogen di tahun 1156 dan pemberontakan Heiji di tahun 1159 yang bikin kekacauan besar di istana. Rivalitas mereka berakhir dengan Perang Genpei yang berlangsung dari tahun 1180 sampai 1185 Masehi. Klan Taira sempat unggul lebih dulu di dalam perang itu, tapi akhirnya klan Minamoto di bawah pimpinan Minamoto no Yoritomo bersama pasukannya memenangkan konflik itu. Kemenangan di perang ini membuat Yoritomo dan klan Minamoto benar-benar jadi panglima militer terkuat di Jepang.
Helm ini merupakan modelnya zaman Kamakura, zaman ketika para samurai benar-benar menguasai pemerintahan Jepang. Gelar shogun sendiri merupakan singkatan dari Seii Taishogun, yang artinya panglima pasukan penakluk barbar. Gelar ini dulunya diberikan kaisar kepada seorang jenderal ketika ia menaklukkan bagian utara Jepang atas nama kaisar dan kekaisaran Jepang. Minamoto no Yoritomo dinobatkan oleh Kaisar Go-Toba sebagai shogun pertama pada tahun 1192. Dan dia pun mendirikan pemerintahan militer di kota Kamakura. Maka berdirilah Keshogunan Kamakura, kesugunan pertama dari 3 kesugunan di sejarah Jepang. Pemerintahan yang dikuasai oleh pihak militer Jepang, terutama dari kaum prajurit elit yang kita kenal sebagai samurai. Selain membentuk kesugunan, Yoritomo juga merombak struktur militer Jepang, membuat para samurai menjadi tulang punggung pemerintahan baru. Meskipun Yoritomo berhasil menguasai Jepang secara de facto, ia tetap mencari legitimasi dari kaisar untuk memperkuat posisinya. Dengan mempertahankan kaisar sebagai simbol kekuasaan, Yoritomo menghindari konfrontasi langsung dengan institusi kekaisaran, memungkinkan konsolidasi kekuasaannya tanpa banyak perlawanan. Yoritomo juga menerapkan sistem Shugo atau gubernur militer dan Jito atau pengawas tanah di seluruh provinsi Jepang, membentuk administrasi paralel yang beroperasi secara independen dari istana kekaisaran. Dari sistem Shugo dan Jito ini akan tumbuh menjadi sistem daimyo yang lebih kita kenal. Langkah ini semakin melemahkan otoritas pemerintahan pusat dan sang kaisar, memungkinkan Yoritomo untuk mengendalikan langsung wilayah-wilayah tersebut. Kalian mungkin bertanya kenapa shogun tidak menggulingkan tahta kaisar saja dan berkuasa atas Jepang sepenuhnya. Jawabannya sebenarnya sangat simpel. Mayoritas orang Jepang pada saat itu adalah penganut kepercayaan Shinto. Kaisar dianggap sebagai simbol legitimasi yang sangat penting, terutama karena hubungan mereka dengan agama Shinto dan keyakinan bahwa keluarga kekaisaran, yaitu klan Yamato, adalah keturunan langsung dari Dewi Matahari, Amaterasu. Menurut legenda, Amaterasu mengirim cucunya, Ninigi no Mikoto, ke bumi untuk membawa 3 pusaka suci: pedang Kusanagi, cermin Yata no Kagami, dan permata Yasakani no Magatama. Ketiga pusaka ini yang dikenal sebagai 3 harta karun suci atau Sanshu no Jingi menjadi simbol legitimasi kekaisaran atas kehendak ilahi mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena kaisar dianggap sebagai keturunan dewa, menggulingkannya bisa dianggap sebagai tindakan melawan kehendak ilahi. Hal ini bisa memicu ketidakstabilan dan perlawanan dari rakyat yang masih sangat menghormati kaisar sebagai simbol suci. Oleh karena itulah, shogun lebih memilih untuk mengendalikan kaisar daripada menggulingkannya. Shogun mengendalikan pemerintahan dan militer, sementara kaisar menjalankan ritual keagamaan dan menjaga tradisi. Dengan menjaga kaisar tetap di posisi simbolis, shogun bisa memerintah tanpa harus menghadapi kemarahan rakyat. Jadi pada intinya, meskipun shogun memiliki kekuasaan militer dan politik yang besar, mereka tetap membutuhkan pengakuan dari kaisar untuk melegitimasi posisi mereka. Setiap shogun yang baru naik tahta, posisinya itu harus diakui secara langsung oleh kaisar, sehingga tanpa pengakuan tersebut, kekuasaan shogun bisa dianggap tidak sah. Kaisar pada dasarnya cuma mengurusi ritual dan simbol-simbol kekaisaran. Persoalan negara yang sesungguhnya diurusi oleh shogun. Selama lebih dari 100 tahun, sistem kesugunan ini berjalan dengan lancar. Tapi tentu saja banyak kaisar-kaisar Jepang ingin merebut kembali kekuatan mereka dari tangan shogun dan para samurai. Kaisar Go-Daigo yang naik tahta pada tahun 1318 berambisi mengembalikan kekuasaan politik ke tangan kekaisaran, mengakhiri dominasi militer kesugunan Kamakura, yang ironisnya kini berada di bawah kendali klan Hojo, bukannya klan Minamoto, klan yang mendirikan kesugunan tersebut. Upaya pertama Go-Daigo untuk menggulingkan kesugunan gagal, dan ia diasingkan ke Pulau Oki.
Namun, pada tahun 1333, dengan dukungan samurai besar seperti Ashikaga Takauji dan Nitta Yoshihide, Kaisar Go-Daigo berhasil menumbangkan Kesugunan Kamakura dan kembali memerintah Jepang secara langsung. Periode ini disebut sebagai Restorasi Kenmu. Meskipun berhasil merebut kekuasaan, pemerintahan Kaisar Go-Daigo menghadapi tantangan besar. Ia mencoba menerapkan sistem pemerintahan yang mengembalikan kekuasaan penuh kepada kaisar dan mengabaikan peran penting samurai dalam struktur sosial dan politik. Kebijakan yang tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan samurai, termasuk Ashikaga Takauji yang merasa kontribusi mereka diabaikan. Ketegangan antara Go-Daigo dan Takauji memuncak ketika Takauji tanpa izin kaisar menduduki kota Kamakura dan menolak kembali ke Kyoto. Pada tahun 1336, Takauji menyerang Kyoto dan berhasil mengusir Kaisar Go-Daigo yang kemudian melarikan diri ke Gunung Hiei. Ashikaga Takauji kemudian mengangkat Kaisar Komio sebagai kaisar baru, menandai awal dari Kesugunan Ashikaga atau Kesugunan Muromachi, kesugunan kedua di Jepang. Pada awalnya, Shogun Ashikaga memiliki pengaruh besar. Tetapi seiring waktu, kekuasaan mereka melemah karena konflik internal dan ketergantungan kepada daimyo atau penguasa wilayah. Perang saudara besar seperti Perang Onin dari tahun 1467 sampai 1477 memperburuk situasi dan menyebabkan periode yang dikenal sebagai Sengoku Jidai. Periode perang saudara yang panjang dan mematikan, di mana berbagai daimyo saling bertempur untuk dominasi. Kekuatan shogun pada masa itu pada dasarnya telah hilang, sama seperti kaisar itu sendiri. Pada tahun 1573, shogun terakhir Ashikaga Yoshiaki, digulingkan oleh Oda Nobunaga, menandai berakhirnya Kesugunan Ashikaga dan dimulainya era baru. Kaisar Jepang selama periode Sengoku memainkan peran yang sangat terbatas. Ketika Oda Nobunaga berhasil merebut Kyoto dari tangan Shogun Ashikaga, ia mengangkat Kaisar Ogimachi sebagai boneka politiknya. Meskipun kaisar tetap memiliki status formal, Nobunaga lah yang memegang kendali nyata atas pemerintahan. Pada puncaknya, Nobunaga bahkan meminta kaisar untuk mengundurkan diri, menunjukkan betapa kecilnya pengaruh kaisar dalam politik pada saat itu. Setelah kematian Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi melanjutkan upaya penyatuan Jepang. Meskipun ia mengangkat Kaisar Go-Yozei sebagai simbol sahnya kekuasaan, Hideyoshi tetap memegang kendali penuh atas pemerintahan. Setelah kemenangan Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, ia menjadi penguasa de facto Jepang. Pada tahun 1603, Kaisar Go-Yozei secara resmi mengangkat Ieyasu sebagai shogun, memberikan legitimasi formal atas kekuasaannya. Ieyasu mendirikan Kesugunan Tokugawa yang beribu kota di Edo, sekarang kita kenal sebagai Tokyo. Sementara sang kaisar tetap menjadi simbol negara, menjabat di kota Kyoto. Periode ini kita kenal sebagai periode Edo. Selama masa pemerintahan Kesugunan Tokugawa, mereka menerapkan kebijakan isolasi diri atau sakoku yang membatasi interaksi dengan dunia luar. Namun, pada pertengahan abad ke-19, tekanan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan dan mengakhiri isolasi mereka. Pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika tiba di Jepang dengan armada Black Ship, memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 yang membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk perdagangan asing. Kebijakan isolasi yang telah lama diterapkan membuat Jepang tertinggal dalam hal teknologi dan militer dibandingkan dengan negara-negara barat. Hal ini menimbulkan rasa malu dan ketidakpuasan di berbagai kalangan, termasuk samurai dari wilayah Satsuma dan Choshu, yang merasa bahwa Jepang harus melakukan perubahan besar untuk bertahan dan maju. Selain itu, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Kesugunan Tokugawa yang dianggap lemah dan tidak mampu menghadapi tekanan asing semakin meningkat.
Pemerintahan Tokugawa juga dianggap tidak efektif dalam mengelola negara dan mempertahankan kedaulatan Jepang atas ancaman dari negara luar. Banyak rakyat Jepang kini menginginkan kaisar untuk kembali menguasai Jepang sepenuhnya. Ketegangan antara pihak yang mendukung kembalinya kekuasaan ke tangan kaisar dan pendukung kesegunan Tokugawa memuncak menjadi konflik terbuka yang dikenal sebagai Perang Boshin. Perang yang berlangsung dari tahun 1868 sampai 1869. Aliansi antara wilayah Satsuma, Choshu, dan Tosa berhasil mengalahkan pasukan Tokugawa dalam pertempuran-pertempuran penting, termasuk pertempuran Toba Fushimi. Setelah kemenangan tersebut, pada tanggal 3 Januari 1868, Kaisar Meiji secara resmi mengumumkan kembalinya kekuasaan ke tangan kekaisaran, mengakhiri lebih dari 2 abad pemerintahan kesegunan Tokugawa. Dari sinilah Jepang akan tumbuh menjadi negara adidaya di Asia pada masanya. Kaisar Jepang juga akan memainkan peran besar dalam berbagai konflik dunia, terutama Kaisar Hirohito pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu dia pembahasan kita tentang gimana sistem kesegunan dimulai di Jepang dan kenapa kaisar jadi figur simbol saja. Intinya, militer samurai makin mengambil alih sejak era Kamakura sampai Edo. Tapi keberadaan kaisar tetap dipertahankan untuk menjaga legitimasi ilahi atau mandat surgawi. Sistem semi-feodal ini berlangsung ratusan tahun sebelum akhirnya restorasi Meiji di tahun 1868 mengembalikan kekuasaan politik ke tangan kaisar. Sekian dulu video sejarah kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.